Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang telekomunikasi, komponen penyusun telekomunikasi, topologi jaringan, evolusi jaringan, perkembangan perangkat telekomunikasi. Mungkin teman-teman bertanya apa itu telekomunikasi? Telekomunikasi adalah teknik pengiriman atau penyampaian informasi jarak jauh dari suatu tempat ke tempat yang lain. Informasi tersebut bisa berupa tulisan, suara, gambar, maupun objek lainnya. Selanjutnya kita masuk kepada komponen pembangun sistem telekomunikasi. Komponen pembangun sistem telekomunikasi yaitu yang pertama, informasi. Merupakan data yang dikirim, diterima seperti suara, gambar, file, tulisan, maupun objek lainnya. Yang kedua, ada pengirim. Pengirim merubah informasi menjadi sinyal listrik yang siap dikirim. Yang ketiga, ada media transmisi, alat yang berfungsi mengirimkan dari pengirim kepada penerima. Karena dalam jarak yang sangat jauh, maka sinyal pengirim diubah lagi atau dimodulasi agar dapat terkirim jarak jauh. Yang keempat, ada penerima, menerima sinyal listrik dan merubah ke dalam informasi yang bisa dipahami oleh manusia sesuai yang dikirimkan. Yang kelima, ada aturan atau standar, merupakan yang harus disepakati dalam pengiriman, pentransmisian, dan penerimaan informasi. Kita lihat dari gambaran sederhana telekomunikasi berikut. Kita ambil contoh. Ada informasi yang dikirim, yaitu berupa teks, yaitu Assalamualaikum. Kemudian ada pengirim, kita kembali lagi, ada pengirim, yaitu merubah data ini menjadi sinyal listrik yang akan siap dikirim. Selanjutnya, dikirimlah melalui media transmisi, yaitu berupa sinyal seluler. Selanjutnya, ditransmisikan lagi dari media transmisi dikirim ke penerima, yaitu HP-nya congkuk. Kemudian dari penerima ini diubah lagi dari sinyal listrik tersebut menjadi data yang dikirim sebelumnya, yaitu Assalamualaikum. Seperti itu gambaran singkatnya. Kita masuk ke topologi jaringan. Apa itu topologi jaringan? Topologi jaringan dalam telekomunikasi adalah suatu cara menghubungkan perangkat telekomunikasi yang satu dengan yang lainnya sehingga membentuk sebuah jaringan. Ada yang kita kenal dengan topologi ring. Metode ini menghubungkan antar komputer dengan cara membentuk rangkaian seperti sebuah lingkaran. Seperti dari sini, file server, kemudian terhubung dari klien 1, kemudian terhubung ke printer, klien 2, klien 3, klien 4, sehingga membentuk lingkaran. Mereka ini terhubung satu sama lainnya, tapi secara seri, yaitu berurutan gitu, berbentuk lingkaran, dan ketemu lagi di server. Selanjutnya ada topologi star. Topologi star berbentuk star atau bintang adalah jaringan dari beberapa komputer yang memiliki koneksi dengan node yang berada di jaringan pusat. Jadi, masing-masing perangkat memiliki koneksi dengan node yang berada di sistem jaringan. Seperti ini. Node itu berupa atau switch atau hub di sini. Kemudian di sini tuh satu komputer server. Mereka dari komputer-komputer ini, dari klien-klien ini, mereka dihubungkan di satu tempat yang disebut dengan hub. Itu ya ini alatnya. Jadi mereka terkoneksi seperti itu. Selanjutnya ada topologi mesh. Topologi jaringan mesh atau jala adalah sistem topologi di mana koneksi antar komputer saling terhubung secara langsung satu sama lain. Koneksi antar komputer secara langsung seperti ini disebut dengan dedicated link. Jadi di sini mereka saling bertukar informasi membentuk seperti sebuah jaringan. Misalnya, komputer 1 terhubung komputer 2, kemudian
komputer 3, komputer 4 mereka berhubung satu sama lain masing-masing. Tidak seperti topologi ring ini. Jadi mereka harus melewati, mau ke hubungi komputer 2, mereka harus melewati komputer 1 atau melalui komputer 2 yang ini sebelah sini. Jadi dia tidak bisa langsung ke klien sini. Dari server ini tidak bisa langsung ke klien yang diinginkan begitu. Jadi harus melalui fase-fase tertentu. Beda dengan topologi mesh. Jadi mereka itu langsung bisa berhubung satu sama lain. Jika dari komputer 1 ingin terhubung ke komputer 3, mereka bisa langsung tanpa perlu melalui perantara yang lain. Misalkan ini tidak bisa begitu, jadi mereka menggunakan langsung saja bisa begini. Selanjutnya topologi bus atau linear. Topologi jaringan linear bus disebut juga topologi runtut. Topologi linear dirangkai dengan urut menggunakan kabel utama yang dihubungkan pada setiap titik yang terdapat dalam komputer. Nah, jadi sini file server ada satu di sini terhubung dengan satu jaring satu secara seri begini. Set. Jadi misalkan ada yang Oke, selanjutnya evolusi jaringan komunikasi. Dari generasi pertama, yaitu dengan 1G kita sebut dengan first generation. Jaringan first generation hanya dapat digunakan untuk menjalankan satu tugas sederhana, yaitu untuk melakukan panggilan suara. Namun karena masih belum sempurna, tak jarang timbul suara bising yang mengganggu selama berjalannya proses telepon. Karena ini masih menggunakan sinyal analog, makanya masih banyak timbul suara-suara bising. Jadi belum pindah ke digital. Jadi terdengar seperti suara siaran radio begitu. Oke, kita masuk ke generasi kedua, the second generation. Mengalami peningkatan dalam kualitas suara karena sudah berubah jadi sinyal digital. Oke, panggilan transkripsi sehingga tidak mudah disadap. Dapat mengirim pesan SMS dan MMS, multimedia message service. Nah, di second generation ini, generasi kedua ini, dimulailah pengenalan yaitu GPRS dan 8G, sehingga dapat berselancar di internet dan mengirim email dengan kecepatan hingga 144 kilobit per second. Kita masuk ke generasi ketiga atau 3G. Memiliki kemampuan transfer data 4 kali lebih besar dari GPRS dengan kecepatan rata-rata mencapai 2 megabit per second dan hingga kecepatan maksimum hingga 14 megabit per second. Seluruh kegiatan mulai dari streaming video, konferensi video, hingga panggilan video dapat dilakukan dengan lebih lancar. Jadi untuk istilahnya kalau pemula dari semua kegiatan kita yang zaman sekarang kita lakukan ini awalnya dari 3G. Selanjutnya 4G LTE atau disebut dengan long term evolution, yaitu generasi keempat dari evolusi jaringan. Teknologi ini mampu menghasilkan kecepatan unduh antara 10 megabit per second hingga 1 gigabit per second. Latensi yang lebih baik, hal ini ditandai dengan sedikitnya proses buffering, peningkatan pada kualitas suara, serta kualitas streaming dan kecepatan unduh yang lebih cepat. Ada alasan kenapa disebut dengan LTE menurut saya. LTE kan kepanjangan daripada long term evolution, yang dimana berarti evolusi jangka panjang. Jadi semua kegiatan yang akan terjadi Internet of Things yang akan datang dimulai dari 4G. Karena dia sebelumnya kan sudah ada, kita sebut dengan 3G. Nah, 3G itu dikembangkan dari 4G. Jadi 4G ini yang evolusi yang sangat-sangat pengganti 3G begitu. Apa? Nggak jelas saya. Oke, kita di era sekarang lagi hype di tahun-tahun ini 5G, yaitu generasi kelima, mampu menyediakan kecepatan data hingga 20 kali lebih cepat dibanding 4G.
latensi pada jaringan ini cenderung lebih rendah, yakni 10 milidetik. Bahkan ada beberapa operator seluler yang pernah saya lihat itu mencapai 1 milidetik latensinya. Oke, gambaran singkat evolusi jaringan komunikasi. Dimulai dari tahun 1979, itu pengenalan dari 1G, the first generation kita sebut, masih menggunakan sistem analog. Kemudian 2G, di sini mulai pengenalan daripada SMS begitu dan multimedia message. Kawan 3G mau tahun 98, yaitu mulai daripada mobile and wireless internet connection. Di sini tempat mulai internet koneksi internet gitu. Nah, 4G ini kenapa atau disebut dengan LTE? Di sini tertulis Cloud IP and Truly Mobile Broadband. Makanya saya bilang tadi kenapa disebut dengan LTE, Long Term Evolution, karena untuk yang kedepannya itu tidak dimulai dari 3G melainkan dari 4G, karena dari 4G sini sudah ada sistem cloud IP and truly ada sistem cloud IP and truly mobile broadband. Yang dimana maksudnya itu semua data-data yang terjadi di masa depan dimulai dari 4G, yang tidak terjadi di zaman sebelum 4G yaitu 3G itu tidak ada. Kemudian launch of 5G, unlimited data capacity. Di sini cloud itu sudah mulai menjamur ya, karena dimulai dari era 4G, sistem cloud itu sangat diminati begitu banyak orang, seperti Google Drive untuk penyimpanan. Jadi kita tidak perlu menyimpan di fisik dengan kita lihat di depan mata. Kita tidak perlu membeli banyak-banyak perangkat yang untuk perangkat penyimpanan, cukup disimpan di cloud saja, simpan di awan kita sebutnya. Jadi tidak perlu lagi membeli kayak seperti flash disk, hard disk gitu, cukup disimpan di awan, aman. Bisa dibayar per tahun kalau bener-bener. Ada juga yang gratisan seperti Google Drive itu gratis, tapi kekurangannya harus membutuhkan jaringan internet itu. Oke, perkembangan perangkat telekomunikasi. Oke, yang kita maksudkan perangkat telekomunikasi adalah alat komunikasi modern, yaitu alat komunikasi menggunakan sinyal listrik gitu. Perkembangan perangkat komunikasi pertama itu dulu dari zaman telegram atau disebutkan telegram, komunikasi berupa sandi-sandi Morse. Selanjutnya masuk ke zaman-zaman telepon, komunikasi dua arah dengan media perantara kabel tembaga. Dulu kan masih zaman-zaman dulu menggunakan kabel Telkom yang masih isinya tembaga ya, seperti itu. Selanjutnya televisi, komunikasi satu arah menampilkan audio visual. Ini dari dulu sih, tahun udah lumayan lama. Kemudian pager. Nah, inilah mulai di zaman telepon dulu kan hanya menggunakan suara. Selanjutnya ada pager. Pager ini komunikasi berupa teks. Jadi dikirim teks, kemudian diterima juga hanya berupa teks. Jadi tidak bisa menggunakan telepon, hanya teks saja. Faksimil, mengirimkan dokumen dengan perantara kabel telepon. Jadi dia faksimile itu menggunakan sistemnya seperti telepon, tetapi dia sistemnya itu mengirimkan dokumen. Jadi dia tidak berupa suara, tapi berupa dokumen dengan sistem seperti telepon. Selanjutnya masuk ke internet. Jaringan berjuta-juta komputer seluruh dunia terhubung memakai protokol TCP/IP. Nah, internetnya. Email, selanjutnya ada email. Sejak ada internet, email berfungsi sebagai mengirimkan surat elektronik. Jadi kita tidak perlu menggunakan faksimil lagi. Kita sudah bisa menggunakan email. Selanjutnya ponsel, merupakan telepon genggam, berfungsi menggantikan seluruh hal yang disebutkan di atas. Jadi yang kita rasakan sekarang ini bukan ponsel, kita bisa menggunakan seluruh fasilitas yang ada di
yang kita sebutkan sebelumnya. Misalnya Telegram karena sudah tidak menggunakan lagi, jadi saya rasa tidak perlu lagi ya menggunakan Telegram. Nah, kemudian di ponsel ini kita bisa menelpon, bisa kita menonton televisi, menggunakan streaming gitu. Kemudian ada Pager mengganti SMS, faksimil, internet gitu. Kita bisa berselancar internet menggunakan ponsel, dan email. Kita bisa mengirim email melalui ponsel kita yang sekarang sudah mulai canggih. Oke, sekian saja video penjelasan singkat dari saya tentang telekomunikasi. Semoga